Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Yasin, selamat siang. Mari Pak Yasin, silakan duduk. Kalau melihat dari kedatangan Pak Yasin, sepertinya ada sesuatu yang penting ya Pak ya, yang perlu kita bicarakan. Iya Ibu, saya sengaja menemui Ibu Yuli karena memang ada sesuatu yang perlu saya bicarakan ini Ibu. Iya. Kalau boleh saya tahu, apa yang ingin Pak Yasin bicarakan? Jadi begini Bu, kebetulan saya di sekolah dipercaya untuk menjadi wakasek bagian kurikulum. Tentu tugas yang harus saya lakukan cukup banyak menyita waktu, kemudian banyak juga menyita pikiran dan tenaga saya. Saya harus menyiapkan pembagian tugas mengajar teman-teman guru, membuat jadwal KBM, menyiapkan semua format-format perangkat pembelajaran, dan sampai akhirnya kemudian saya harus juga mengumpulkan semua perangkat-perangkat pembelajaran dari teman-teman guru, mulai dari program tahunan sampai ke modul ajar yang dibuat oleh teman-teman, itu sebagai kelengkapan dokumen buku 2 dan buku 3 itu. Tapi ternyata memang tidak semua dari teman-teman guru bisa menyerahkan semua perangkat pembelajaran itu dalam waktu yang sudah ditentukan. Ini yang menyebabkan kerisauan saya. Kenapa? Karena ini bisa menghambat pekerjaan saya yang lain. Belum lagi bisa jadi juga saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Di sisi lain, selain saya menjadi wakasek, tentu tugas pokok saya juga saya harus membimbing siswa. Kebetulan saya kan sebagai guru BK itu, tugas utama saya memang membimbing siswa. Iya, begitu banyak sekali tugas yang harus Pak Yasin laksanakan ya Pak ya. Jadi Pak Yasin itu memerlukan waktu, juga memerlukan tenaga yang cukup ekstra ya Pak ya, karena tugas dan tanggung jawab Pak Yasin itu banyak sekali. Nah, tentu akan menjadi sebuah hambatan ya Pak ya, jika salah satu tugas Pak Yasin itu terkendala. Karena kan Pak Yasin sudah punya jadwal ya, sudah punya jadwal dalam pelaksanaannya. Kalau tugas yang satu ini harus dilaksanakan hari ini, selesainya berapa hari lagi. Tugas yang ini harus Pak Yasin kerjakan sekarang, selesainya sudah punya target kan ya Pak ya, dalam menyelesaikan tugas tersebut. Seperti ini Pak. Kira-kira Pak yang menjadi kekhawatiran Pak Yasin dari masalah tersebut, dari kekhawatiran Pak Yasin yang paling terbesar dari masalah yang Pak Yasin hadapi itu apa Pak? Ya sebenarnya ya itu tadi Bu, bahwa ketika saya diminta untuk mengumpulkan semua dokumen-dokumen itu, ternyata dokumen itu tidak bisa terkumpul sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik. Tentu ini menghambat saya. Iya. Itu. Iya, menghambat waktunya ya Pak. Seandainya para guru tersebut punya komitmen ya Pak ya dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut, bukankah tugas menyusun perangkat pembelajaran itu adalah tugas wajib dari seorang guru kan ya Pak ya. Nah,
seandainya semua guru itu menguasai IT ya Pak ya, eh, itu apa? Seandainya semua guru terus menguasai IT, eh, mereka bisa menyelesaikannya, terus bisa apa? Mengumpulkan dengan mudah kepada Pak Yasin ya Pak Yasin. Selain itu, apakah kendalanya di apa lagi Pak Yasin? Kendala-kendala yang Pak Yasin hadapi selain keterlambatan itu, apakah ada kendala-kendala lain di situ? Sebenarnya saya menginginkan bahwa semua administrasi perangkat pembelajaran teman-teman guru itu berbasis IT itu. Jadi teman-teman guru mengumpulkan semua perangkat pembelajarannya dalam satu wadah, dalam satu tempat, atau ya semacam drive yang mereka miliki masing-masing itu. Jadi saya tidak perlu lagi meminta mereka mengumpulkan dalam bentuk hard copy-nya, sehingga tentu selain saya bisa melihat, tentu teman-teman guru yang lain juga bisa melihat, dan ketika semua guru bisa melihat, di situ nampak ada rasa saling berbagi. Ya, jadi saling berbagi, apa itu namanya, saling berbagi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Cuma memang kendalanya tidak semua teman-teman guru itu menguasai IT. Ada banyak juga teman-teman guru yang belum menguasai IT, khususnya teman-teman guru yang dari ibu-ibu. Iya Pak. Nah, iya, karena itulah tadi seandainya teman-teman menguasai IT, yang jelas mereka tidak mengumpulkan dengan hard copy ya Pak ya, karena itu memang memerlukan waktu yang cukup lama Pak. Belum kita koreksinya, belum ngeprintnya, seperti itu kan ya Pak ya, menyusunnya, masih menjilidnya. Nah, apakah sebagian teman-teman itu ada Pak yang belum menguasai IT Pak? Dari banyak teman itu, jadi begini tuh Bu, mungkin menurut saya faktor penyebabnya itu karena memang sebagian besar teman guru saya itu lebih banyak ibu-ibunya. Tapi makanya saya juga harus bisa memahami bagaimana tugas seorang ibu. Di satu sisi mereka harus melayani kebutuhan diri dan keluarganya, kemudian di sisi lain selain mereka punya tanggung jawab untuk mengajar, mereka kemudian dibebani lagi tugas untuk menguasai keterampilan yang berhubungan dengan IT tadi. Setidaknya mereka pasti berpikir harus memiliki perangkat sendiri seperti laptop, termasuk sarana yang menunjang internet untuk bisa memudahkan mereka dalam bekerja. Nah, selain itu juga Bu, selain sekolah saya itu cenderung didominasi oleh kaum ibu-ibu, itu ada juga beberapa di antara mereka yang masa kerjanya sudah hampir purna tugas. Oh, ada yang sudah hampir purna tugas ya Pak ya. Jadi mereka merasa bahwa ini ya Pak ya, untuk menyusun perangkat pembelajaran itu ini ya kesadarannya itu kurang ya Pak ya. Iya, terasa berat lah untuk melakukan semuanya, apalagi dengan menggunakan perangkat-perangkat gitu loh ya. Karena memang kalau didominasi ibu-ibu di sekolah saya hampir 3/4 dari jumlah guru itu memang dominasi ibu-ibu. Nah, untuk tahun depan saja mungkin ada dua teman guru yang sudah purna tugas, terus tahun berikutnya, tahun depannya lagi menyusul lagi ini satu orang lagi. Tahun depannya
tahun berikutnya lagi 2 orang lagi akan masuk. Jadi Oh, seperti mungkin itu yang menyebabkan mereka itu apa ya, merasa ini apa itu sulit untuk menguasai IT, atau mungkin mereka dalam pikirannya alah ngapain juga sih, toh saya juga sudah mau purna juga. Itu mungkin yang menjadi faktor penyebab. Iya, yang jelas Pak Yasin sudah punya tenggang waktu tinggal beberapa hari lagi untuk menyelesaikan tugas ini ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak Yasin apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini terkait masalah Pak Yasin dengan tugas ini, itu apa Pak? Terkait dengan tugasnya Pak Yasin, Ya, apa itu Pak yang ingin Bapak harap? iya, saya sebenarnya menginginkan semua perangkat pembelajaran, termasuk proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman guru itu semuanya itu berbasis IT. Dan sebenarnya saya terkait dengan itu, sebenarnya saya hanya ingin membantu teman-teman guru agar mereka itu bisa melek IT. Dan saya rasa hal ini sudah menjadi tuntutan seorang guru yang profesional, tentang apa yang bisa saya lakukan pada mereka, khususnya teman-teman guru yang ibu-ibu dan guru-guru yang sudah hampir purna tugas ini loh. Ide yang sangat luar biasa sekali Pak Yasin itu Pak Yasin. Iya, seandainya para guru-guru, para ibu rumah tangga tadi itu ya Pak ya, sambil lalu menyempatkan waktunya untuk bisa belajar IT ya Pak ya. Nah, itu yang menjadi harapan Pak Yasin ya, sehingga mereka itu tidak susah untuk mengerjakan perangkat pembelajaran berupa hard copy. Nah, kalau misalnya berbicara tentang guru yang profesional Pak Yasin, guru profesional yang seperti apa sih Pak Yasin, yang menurut Pak Yasin itu seperti apa Pak? Jadi guru profesional itu menurut saya, jadi begini, guru profesional itu menurut saya selain menguasai secara mendalam bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan, serta bagaimana cara mengajarkan kepada siswa, jadi teman-teman guru itu juga harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Salah satunya ya mereka harus melek IT itu, Bu. Iya, sangat luar biasa sekali pendapatnya Pak Yasin ya. Jadi seorang guru yang profesional itu tidak hanya mempersiapkan perangkat pembelajarannya yang lengkap, menyediakan pembelajaran media pembelajarannya yang lengkap, tetapi guru yang profesional itu juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya, seperti harapan dari Ki Hajar Dewantara ya Pak ya. Iya. Kalau begitu Pak Yasin, dengan melihat kondisi yang seperti ini, menurut penilaian Pak Yasin ya, rekan-rekan guru yang masih kurang melek IT itu kira-kira berada pada level berapa Pak Yasin? Ya cukup beragam juga sih Bu. Kalau menurut saya dalam penguasaan IT, mereka itu ya khususnya teman-teman guru yang ibu-ibu itu dan yang hampir purna tugas masih ada di kisaran level antara 5 sampai 6. Ya di level 5 lah itu loh Bu. Saya sebenarnya ingin setidaknya mereka bergerak dari level 5, bergeraklah paling tidak sampai level 7 lah gitu loh. Walaupun karena memang level 10 itu terlalu inilah, setidaknya ada pergerakan lah gitu. Iya. Jadi setidaknya
untuk ibu-ibu dan untuk para calon pensiunan itu setidaknya naik sedikit lah ya Pak ya, Iya, dari yang tadinya level 5 atau 6 bisa naik satu tingkat lah sampai ke iya, level 7 sampai seperti itu 7 ya Pak ya, ya. iya. Jadi maksudnya biar menjadi pensiunan yang Mulai IT dulu. ini ya, iya mulai IT Iya, ya, iya. iya. Kalau begitu Pak Yasin, apa yang kira-kira menurut Pak Yasin itu yang akan bagaimana cara Pak Yasin untuk mencapai keinginan itu Pak Yasin? Agar levelnya Um, itu bisa naik seperti ya, apa? ya. Ini. Saya saya mencoba merancang sebuah kegiatan pelatihan dalam membuat web di Google Sheet itu Bu, sehingga mereka bisa mengumpulkan semua kegiatan pembelajaran di dalam web yang sudah mereka buat. Nah, kemudian setelah mereka bisa membuat web di situ dan mereka bisa mengumpulkan tugas-tugasnya di dalamnya, saya nanti akan tindak lanjuti kegiatan pengembangan dirinya. Itu mereka bisa berkolaborasi dengan komunitas praktisi di sekolah. Karena kebetulan di sekolah itu ada komunitas praktisi yang kita mulai dari setiap mapel itu. Jadi ada mapel, ada satu mapel itu ada 5, 6 sampai 7 orang dalam satu mapel itu. Sehingga Iya. nanti saya akan berdayakan komunitas praktisi sebagai wadah untuk pengembangan diri mereka. Itu. Iya. Iya. Kalau menurut Pak Yasin, bagaimana cara memperlakukan mereka agar tidak merasa terbebani, Pak Yasin? Ya mereka perlu diberi ruang sih sebenarnya, atau diberi kesempatan untuk melakukan pengembangan diri. Artinya kalau mereka terus-terusan kita kita tuntut untuk menguasai untuk menguasai IT tentu ini membuat mereka bisa jenuh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kegiatan pengembangan diri itu bisa dilakukan dengan mereka berkolaborasi bersama komunitas praktisi di sekolah melalui MGMP ini. Nah, kegiatan pengembangan ini bisa dilakukan secara periodik, misalnya ada 1 kali dalam 1 minggu setelah jam pulang siswa sambil menunggu waktu check out. Jadi saya rasa kalau komunitas praktisi di sekolah diberdayakan, mereka lebih terlihat kompak dan saling membantu karena ada ikatan emosi sudah di antara mereka karena satu mapel, sama-sama mapelnya itu. Jadi ada Kira-kira ya. kapan itu akan dilaksanakan, Pak Yasin? Saya berencana memang besok saya awali untuk menghadap kepada kepala sekolah untuk membahas rencana ini. Kemudian akhir pekan, kalau misalnya Bapak Kepala Sekolah berkenan, akhir pekan baru akan saya laksanakan kegiatan pelatihan ini, Bu. Sambil lalu saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk menyiapkan action plan terkait pelatihan pembuatan web di Google Sheet. Tentu saya juga akan bekerja sama dengan tim-tim IT di sekolah saya ini. Iya, baik Pak Yasin. Saya begitu antusias sekali ingin mendengar hasilnya nanti Pak Yasin. Seperti apa hasil dari pemikiran yang sangat luar biasa dari Pak Yasin ini. Iya Ibu, insya Allah nanti saya akan sampaikan hasilnya setelah kegiatan selesai saya lakukan. Iya, baik Pak Yasin. Semoga dapat mencapai hasil yang memuaskan ya Pak Yasin ya. Sehingga pekerjaan Pak Yasin tidak lagi terkendala. Dan pekerjaan Pak Yasin bisa menjadi lancar dan selesai tepat pada waktunya. Amin, amin. Amin Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu telah meluangkan waktu untuk saya. Ya, Pak Setidaknya saya mendapat penguatan dari apa yang kita bicarakan ini, Bu. Iya.
Baik Pak Yasin. Iya Ibu. Kalau begitu saya pamit dulu Bu. Iya Pak, mari Pak. Oke, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tantangan kan kita hadapi.